mendoakan orang dalam nama Yesus orang sembuh. Tetapi kalau dia tidak hidup dalam kekudusan, dia bisa tersingkir dari dunia lain. Itu terjadi berulang kali. Jim Bakker menyadari, makanya dia tulis buku cukup tebal, I Was Wrong. Tetapi buku yang lain saya baca dalam versi bahasa Indonesia ditulis oleh anaknya yang namanya Jim Bakker. Jim Bakker punya anak laki-laki yang namanya Jim Bakker, menceritakan dalam bukunya. Ternyata ketika ayahnya punya masalah di dalam keluarga, ayahnya ternyata punya selingkuhan, ayahnya di penjara, dia punya masalah besar, sehingga dia punya masalah mental. Dia terikat dengan drugs, alkohol, narkoba. Dia kena punya masalah di dalam pergaulan, sehingga saudara, anak pendeta kena narkoba. Puji Tuhan, di dalam bukunya dia menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Namun kalau saya boleh bandingkan dari dua buku yang saya baca, baik buku itu sudah ayahnya Jim Bakker maupun anaknya Jim Bakker, saya menemukan ada sebuah benang merah. Ternyata ketika seseorang bermasalah sebagai seorang ayah, anaknya akan kena dampaknya. Mungkin Jim Bakker menyadari apa yang diperbuat itu memberikan pengaruh buat anak yang namanya Jim Bakker. Tetapi saya bisa menyimpulkan saudara, bahwa ternyata orang yang berhasil atau tidak dalam hidup seringkali ditentukan dari keluarga. Itulah sebabnya salah seorang CEO terkenal di Amerika Serikat yang bernama Lee Iacocca. Lee dalam bukunya, dalam tulisannya mengatakan, the only rock I know that stays steady, the only institution I know that works is the family. Dia pimpinan perusahaan mobil besar Ford di Amerika Serikat. Seorang CEO terkenal mengatakan, institusi, organisasi yang terkuat bukan usaha bisnis, bukan pemerintahan, bukan lembaga militer, tetapi keluarga. Saudara-saudara, seorang penulis yang namanya Anthony Brand mengatakan, other things may change us. Hal-hal yang bisa merubah kita. But we start and end with the family. Do you understand, my brother and sister? Banyak hal bisa merubah hidup kita, tapi kita memulai dan mengakhirinya dalam keluarga. Itulah sebabnya tidak heran Natal 2014 PGI dan KWI, Gereja Protestan dan Katolik, ngomong-ngomong apa ya tema Natal 2014. Ini dia tema Natalnya. Saya khotbah di beberapa acara Natal. Saya dibilang, Pak Pendeta, khotbah Pak Pendeta harus berdasarkan tema Natal yang sudah ditetapkan oleh PGI dari Gereja Protestan dan KWI dari Gereja Katolik. Temanya adalah berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Saya coba selidiki kenapa tema ini dibuat, kenapa PGI dan KWI, kenapa pimpinan Gereja Protestan dan Gereja Katolik memberikan tema buat Natal 2014 berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Saya memang tidak menemukan jawaban eksplisit dari para pemimpin ini, tetapi saya bisa menduga, saya bisa berasumsi. Kenapa? Karena seseorang seharusnya bertumbuh, mengalami Tuhan, mengalami iman sesungguhnya di dalam keluarga. Saudara-saudara, kenapa kita harus memiliki keluarga yang bertumbuh dalam Kristus? Seorang penginjil yang Tuhan pakai namanya Lester Roloff memberikan warning buat keluarga-keluarga di Amerika. Dia berkata, Christian families are under attack in America. The communists, the Messians, the atheists, the humanists, the evolutionists, and other godless sickos want to destroy their family. Parents, beware! The government wants your child. Hamba-hamba Tuhan di Amerika Serikat memberikan sekarang suara kenabian, peringatan. Yang harus dijaga adalah apa? Institusi keluarga. Saudara-saudara, itulah sebab kenapa tahun 2015 ini Tuhan memberikan GW Ebenezer satu tema, satu visi, satu tekanan, satu emphasizing. Itu ada bahasa Inggris ini baru. Mengapa harus bertumbuh dalam keluarga? Ada 3 alasan. Yang pertama, ada tanggung jawab iman dalam keluarga. Ulangan 6 ayat 6-7 jelas mengatakan ada tanggung jawab yang orang tua harus jalani
supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Karena saya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Ada lagi yang berkata, Pak, saya ini kerja PP7, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan PP7. Saya nggak punya waktu buat keluarga. Tolong doain, Pak, supaya saya dapat kerjaan yang baru yang bisa memberikan saya waktu lebih banyak buat keluarga. Karena saya tahu ada orang tua yang berkata, saya punya tanggung jawab moral, tanggung jawab psikologis, di mana saya harus memberikan waktu perhatian buat istri dan anak-anak. Memang ada tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu dalam hal masalah kejiwaan, masalah moral. Tetapi Alkitab memberikan kita pada malam hari ini, selain tanggung jawab sebagai orang tua memberikan nafkah, memberikan keamanan sosial, keamanan psikologis buat anggota keluarga, tetapi ada tanggung jawab iman, di mana orang tua harus menularkan imannya kepada anak-anaknya. Saya kasih tahu orang tua, tanggung jawab iman bukan sama guru sekolah minggu, bukan sama guru agama, bukan sama departemen agama, tetapi di dalam keluarga. Ini koreksi buat keluarga. Karena kenapa? Banyak kan kalau orang tua tuh body counseling pas anaknya bermasalah, yang disalahin apa? Habis gimana ya Pak? Gereja saya Pak, program sekolah minggunya nggak menarik Pak, sehingga anak saya nggak pernah mau ke sekolah minggu, nggak mau ke baktian remaja, nggak mau ke baktian pemuda, jadi akibatnya jadi begini. Tanggung jawab iman ada dalam keluarga. Makanya dalam Efesus 6 ayat yang keempat ada firman Tuhan yang berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata mendidik di sini dari sebuah kata Yunani ektrefo. Ini bukan mendidik secara formal. Kita sebagai orang tua mau kasih pendidikan yang terbaik buat anak kita. Tetapi ada sebuah pendidikan iman yang orang tua harus jalankan. Memberi makan, mengasuh secara iman, itu yang dipakai dalam bahasa Yunaninya. Makanya saya selalu pesan buat orang-orang muda, membentuk keluarga bukan sekedar karena jatuh cinta. Itu mengenapi lagunya di Puspa yang berkata, jatuh cinta berjuta rasanya. Aduh, Bu Amos, saya kayaknya benar-benar udah cocok sama dia. Karena setiap kali ketemu di mall, hati saya tak pikir kalau ketemu sama dia. Saya kalau ketemu di mall, saya langsung kejar-kejar lagi. Saya dikejar, dia mengejar, dan siapa mengejar kami berdua. Kira tangan di mall. Saya termasuk hamba Tuhan yang belak-belakan ngomong. Kalau ada anak muda di gereja panjang dikasih iman, saya tantang. Berdoa supaya kamu punya pacar jadi anak Tuhan, atau kamu putus, atau kamu ping di BlackBerry-nya, ping. Yang ibu sesali bukan kita harus berpisah, tetapi kita berjumpa di terminal kamu rambutan. Karena kenapa? Membentuk keluarga bukan sekedar karena kita jatuh cinta, kerawat tubuh tidak tepat. Dengarkan calon-calon mentua. Saya belak-belakan ngomong. Beberapa teman saya ngomong sama saya, kamu saya butuh pendapat. Anak saya sekarang pacarnya nggak simak. Menurut kamu gimana? Mana anak? Kamu sama saya. Tapi harus ketemu di restoran. Dia bayar. Mahal ya? Kalau di warteg gimana? Gak ada masalah. Saya bisa makan mana saja. Saya mau makan segalanya. Kenapa? Karena ternyata di dalam keluarga ada tanggung jawab. Saya berapa kali diminta. Bahkan saya punya teman cukup dekat dengan saya. Anaknya mau menikah sama orang dari negara salah satu negara di Eropa. Saya ngomong, saya tanya, ini mohon maaf, ini anak bapak pacarnya ketemu di itu Facebook, Facebook, Facebook. Jadi anaknya perempuan, aktif waktu mahasiswa dalam bidang rohani dia melayani dengan luar biasa, gereja aktif luar biasa. Saya bilang sama anak, hati-hati. Memang dia orang bule, saya juga orang bule. Dia anjing saya.
Nanti kalau pacar kamu datang ke Indonesia, ketemu sama saya, betul-betulan ketemu. Orang Romania, bisa bahasa Inggris nggak? Bisa, oke. Jadi ngomong sama saya cek betul-betul. Saya cek and recheck. Lalu saya bilang sama papa, saya bilang, Pak, dia walaupun orang Romania, dari latar belakang gereja Ortodoks Romania, tapi dia adalah orang Kristen yang lahir baru. Dia ikut gerakan karismatik. Dia penuh Roh Kudus. Dia haleluya, bukan haleluya. Haleluya. Jadi saya berkata, sekarang udah tinggal di Romania. Ya, sempat masih komunikasi sama saya. Artinya apa? Ini tanggung jawab. Di Alkitab saya lihat contoh. Ada keluarga hamba Tuhan yang namanya Imam Eli. Apa yang terjadi? Anaknya namanya Hofni Phineas. Apa yang terjadi, saudara? Anak-anak lelaki Eli dikatakan orang-orang dursila. Itu bahasa atau kata lain dari orang-orang yang jahat. Makanya Tuhan menggantikan. Biasanya imam dalam perjanjian lama digantikan sama anaknya, tapi kedua anaknya Eli nggak bisa ganti Imam Eli. Samuel yang ganti, kenapa? Karena kedua anaknya Eli ganti diri. Ini kegagalan di Imam Eli. Tetapi dalam kitab Samuel saya menemukan ternyata yang namanya Samuel pun juga gagal mendidik anaknya. Sehingga orang Israel berkata kepada Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Sebuah survei mengatakan kalau seorang ayah yang bertobat terlebih dahulu, maka 60-70% kemungkinan seluruh keluarga bertobat. Kalau istri yang terlebih dahulu bertobat, maka kemungkinan seluruh keluarga 40-50% yang bertobat. Tetapi kalau anak yang terlebih dahulu bertobat, kemungkinannya jauh lebih kecil, jadi 25%. Jadi kemungkinan seluruh keluarga bertobat. Jadi artinya apa? Orang tua punya peranan yang luar biasa. Oh, saya tahu ada banyak sekarang zaman sekarang. Orang tua berkata, yang penting anak saya bisa saya sekolah di sekolah yang bagus. Yang penting anak saya bisa kasih uang kuliah tepat pada waktunya. Gak cukup, that's not enough. Parents tidak pakai bahasa Inggris. Saya punya 3 biografinya Billy Graham, penginjil yang paling banyak menangkan jiwa. Tahu salah satu perkumpulan Billy Graham? Billy Graham berkata, salib yang saya hadapi bukan di luar sana, bukan di gereja, bukan ketika saya khotbah ada orang yang memecah saya, bukan ketika saya mau bagi KKR ada orang yang menentang KKR saya. Tetapi dia berkata, salib saya dalam keluarga adalah apa? Anak saya. Saya baca perkumpulan Billy Graham ini, penginjil yang memenangkan jutaan orang buat Tuhan Yesus. Ini penginjil yang ketika dihitung-hitung jumlah yang hadir di KKR-nya miliaran orang dengan langsung apa yang Billy Graham. Nggak ada hamba Tuhan yang paling banyak berkhotbah memberitakan Yesus seperti Billy Graham. Tapi Billy Graham berkata, salah satu masalah yang saya hadapi terbesar adalah anak saya yang namanya Franklin Graham. Karena anak ini pecandu narkoba, pergumulan luar biasa. Dia mengakui bahwa dia terlalu sibuk dalam penginjilan dan pelayanan. Dia lupa urus anaknya yang namanya Franklin Graham. Puji Tuhan, haleluya. Franklin Graham sekarang menjadi seorang penginjil, teruskan pelayanan dari ayahnya namanya penginjil Billy Graham. Tetapi saudara, ada hal yang harus dibayar oleh Billy Graham. Karena kenapa? Karena anaknya nyaris mempermalukan dia sebagai seorang penginjil yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada tanggung jawab iman dalam keluarga. Di Amerika Serikat ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Swindoll. Dia pegang kalau nggak salah 3 atau 4 gereja besar di Amerika Serikat. Jadi dia punya gereja tuh di Dallas, Texas pasti. Jadi ketika dia khotbah, dia punya gereja kalau nggak salah di Washington, di sebelah timur Amerika Serikat. Jadi dia hari Minggu kalau khotbah bisa di 3 negara bagian berbeda. Kenapa? Karena dia punya pesawat pribadi. Bayangkan, Charles Swindoll khotbah naik pesawat pribadi. Kalau saya kan masih naik ojek, dia naik pesawat pribadi. Gerejanya ribuan. Jadi pagi dia khotbah di Texas, siangnya di California. Kalau kita kan kali Code dan kali Ciliwung. Naik pesawat pribadi, Charles Swindoll. Dia punya 2 anak laki-laki. Saya bisa lihat di foto. Suatu kali ada majalah rohani yang namanya Christianity Today interview kedua anaknya, Charles Swindoll. Ada satu namanya Charles Swindoll Junior.
ditanya, how do you feel when you become sons of a great preacher like your dad, like your daddy? Reporter ini mengharapkan jawaban. Oh, aduh, bangga saya punya papa dipakai Tuhan. Aduh, saya bahagia karena papa saya seorang hamba Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang. Dua anaknya langsung nengok-nengokan dan kata lain, enggak, kami nggak bangga tuh. Kami rasanya orang asing. Kami tuh saya nggak kenal tuh. Papa kami kayak gimana orangnya, kami nggak tahu. Satu minggu di majalah, kalau sudah baca, pas baca anak itu yang baca di majalah kan, langsung dia cari kedua anak, berlutut minta maaf sama Tuhan, nyaris anak itu bisa tinggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena Charles Miller, ya korbannya hari Minggu naik pesawat pribadi, private jet. Dia lupa dalam keluarga yang nggak perlu pakai private jet. Orang tua, Bapak Ibu sekalian, ada tanggung jawab iman. Di Amerika Serikat disurvei, 70% remaja yang menghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu lama bertumbuh dewasa tanpa ayah di rumah. Anak-anak yang tidak berayah lebih besar 5 kali kemungkinan untuk hidup miskin dibandingkan dengan orang-orang anak-anak yang tinggal dengan kedua orang tuanya. Anak-anak tanpa ayah memiliki kemungkinan untuk tinggal kelas 2 kali lebih besar daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang lengkap. Anak-anak tanpa ayah lebih besar kemungkinannya untuk menggunakan obat-obatan terlarang dan menjadi sangat aktif secara seksual pada usia dini. Lebih dari separuh jumlah remaja yang berusaha bunuh diri hidup dengan orang tua tunggal. Kebanyakan dari anak-anak yang kabur dari rumah adalah mereka yang tidak punya ayah lagi di rumah. Keberhasilan seseorang, kebahagiaan seseorang sering berasal dari keluarga. Henry Truman, seorang banker, politician, and writer, dia berkata begini, the family circle is the supreme conductor of Christianity. Lingkungan keluarga adalah pengantara yang tertinggi, the supreme conductor of Christianity. Buat saya, buat Bapak Ibu sekalian, orang-orang muda yang mungkin baru masuk dalam pernikahan atau orang-orang muda yang masuk dalam pernikahan, doa saya adalah biarlah tanggung jawab iman itu ada dalam diri kita, sehingga kita melahirkan keturunan yang disebut keturunan yang takut akan Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita beri Tuhan. Yang kedua, mengapa warga harus bertumbuh dalam Kristus? Karena di dalam keluarga ada pengajaran firman Tuhan. 2 Timotius 3:15, Timotius ingatkan, ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Ini yang disebut dengan pengajaran firman Tuhan. Ternyata setelah Timotius mengenal keselamatan, dalam ayat 16 diingatkan lagi supaya dia bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena segala tulisan yang dirahman Allah bermanfaat untuk menghajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saya pernah baca sebuah buku, ada 2 model pembelajaran. Ada yang disebut dengan pembelajaran masa kini, yang disebut dengan Greek model. Ada yang disebut Hebrew model, pembelajaran orang Israel. Saya nggak bisa ngomong banyak saudara tentang model pendidikan ini. Ini perlu 1 jam tersendiri dibahas. Di mana saudara? Di restoran ya, di warteg. Asal saudara tahu, dari seluruh pemenang hadiah Nobel di dunia, sejarah hadiah Nobel. Hadiah Nobel adalah sebuah penghargaan yang diberikan buat para ilmuwan yang berjasa bagi kemanusiaan. 30% itu orang-orang Yahudi. 30% dari seluruh pemenang hadiah Nobel dari berbagai macam bidang ilmu. 30% itu orang Yahudi. Jadi disebut kenapa ya orang-orang Yahudi sangat jenius? Salah satunya katanya, ini salah satunya, ini ibu-ibu. Jadi orang Yahudi itu sejak di kandungan itu pasti ibu-ibu
Orang Yahudi udah kasih makanan yang bernutrisi, bergizi Pak. Bergizi atau bergizi? Jadi dari kandungan itu makanannya udah khusus. Jadi katanya kemungkinan besar kenapa orang-orang Yahudi jenius seperti Albert Einstein, seperti Karl Marx, siapa lagi orang Yahudi yang jenius itu, ya, itu karena sejak dalam kandungan orang tua yang sudah kasih makanan anak ke dalam kandungan itu luar biasa. Dan ketika mereka lahir, dididiknya dalam keluarga. Makanya lihat nih perbedaannya. Kalau pendidikan masa ini kan kelas. Kita ikut kurikulum. Ini bingung nih, sekarang nih guru-guru bingung nih. Kurikulumnya di Indonesia ini apa sih? Kurikulum 2013, menteri yang baru batalin. Jadi Indonesia ada double kurikulum dalam sejarah pendidikan baru kali ini. Ada kurikulum double. Sampai guru itu mau bingung. Akhirnya guru-guru semua bertanya pada KBGAD dan KBGAD berkata, mari kita bertanya pada Dr. Jamal Boya. Bingung. Ini kurikulum mana nih kita bisa ikutin nih ujian nasional kita perlu apa enggak nih? Jadi bingung sekolah-sekolah nih. Karena kalau ujian nasional menentukan kelulusan harus di-drill dari sekarang nih. Dicekokin anak-anak kita supaya jangan gagal di ujian nasional. Itu pendidikan sekarang. Mau dikasih teori digital. Orang Yahudi nggak begitu. Orang Yahudi kalau pada bisnis itu kayak orang Tiongkok. Makanya orang Chinese itu nggak sukses. Itu model pendidikan yang mirip-mirip orang Yahudi. Makanya orang Chinese itu dalam dunia bisnis yang cuma dikalahkan orang Chinese sama orang Yahudi. Terus bisa baca. Saya nggak ngomong yang banyak lebar. Ini perlu kalian bisa sih. Di mana? Di warkop. Kita orang Yahudi. Jadi kita baca dalam Quran, dididiknya dalam keluarga. Mereka pakai namanya yang saya akan kasih poin itu sendiri, keteladanan. Dan mereka aktif. Mereka itu praktek langsung. So, kalau baca di Alkitab, cara Tuhan Yesus didik murid-muridnya kasih seperti saya didik di seminari Bethel. Kalau saya didik di seminari Bethel, saya lihat schedule saya datang, saya kasih teori, kasih teks, kasih keterangan, that's it. Kalau Tuhan Yesus enggak. Jadi 3,5 tahun Tuhan Yesus dengan para muridnya. Itu setiap tahun mereka bersama-sama. Mereka itu makanya saya kasih tahu banyak orang Indonesia belajar bahasa Inggris nggak pernah bagus, Kenapa? Karena kita belajar bahasa Inggris yang model gini, teori. Saya ingat waktu saya SMP saya sudah hafal tuh gramatika bahasa Inggris. Saya hafal yang namanya irregular verbs. Saya hafal yang namanya do, did, done, bring, brought, dan, did, do, sing, samsung. Tapi kalau orang nanya sama saya, where are you going? Saya langsung mikir pakai teori yang total. Where are you going? Where terus arti apa orang dia tuh you akan going go pasti subject plus to be verb plus present continuous tense dalam bahasa future pastinya lebih besar. Saya bisa jawabnya I'm going to. Pas saya menjawab orang itu begini. Anak saya sekolah di sekolah internasional pasti. Saya bilang gini sama anaknya, kamu belajar bahasa Inggris di sekolah. Pulang ke rumah, ngomong bahasa Indonesia, aja di bahasa Indonesia. Jadi saya sekarang sama anak saya usahakan ngomong berdua, pakai bahasa Inggris. Ya puji Tuhan, saya bisa dikit-dikit bahasa Inggris. Sehingga Om Yos, saya dipanggil bukan apa, ini bahasa Inggris ya. Mamanya dipanggil mami, gitu ya. Karena bahasa Inggris semua. Kalau anak dapat kalau internasional, cuma teori doang dia pelajari. Harus di rumah praktik bahasa Inggris. Makanya dulu waktu zaman Orde Lama kan banyak orang-orang Tiongkok belajar di sekolah-sekolah Tiongkok. Sampai hari ini saya ketemu teman-teman saya yang dulu zaman Orde Lama belajar di sekolah Tiongkok. Oh ini masih lancar. Tapi saya ketemu ada orang khusus Mandarin. Dia cuma tahunya pokoknya ngecek sekeng gitu ya. Itu masa khusus pun juga bisa. Jadi orang Yahudi itu belajarnya di rumah. Nah sekarang kalau anak kita mau takut akan Tuhan, belajarnya di mana? Bukan di seminari Bethel, di rumah. Makanya dua orang bersaudara ini yang berjasa dalam dunia penerbangan, Oliver dan Wilbur Wright, mereka adalah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Ditanya kenapa mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena mereka berkata dia punya ayah yang selalu ngomong kebenaran firman Tuhan siang dan malam. George Washington Carver anak muda diadopsi oleh keluarga Jerman. Keluarga Carver adopsi dia.
Keluarga Jerman ini suruh dia tiap hari baca Alkitab, sehingga dia menjadi seorang MSc pertama, Master of Science pertama dari orang kulit hitam dalam sejarah di Amerika Serikat. Ditanya, apa rahasia sukses? Dia berkata, the secret of my success, it is simple, it is found in the Bible. Ben Carson, bukunya menjadi bestseller internasional yang berjudul Gifted Hands. Mamanya selalu ngomong sama dia, if you have problem, if you are in trouble, read your Bible. Waktu kali dia habis perang antar dia tusuk temannya, walaupun temannya tidak cedera, karena pasti dia tusuk kena ikat dengan temannya. Dia pulang ke rumah, dia tak tahu baca apa. Tiba-tiba ketemu ayat Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini yang membuat dia menjadi seorang ahli bedah teacher Hopkins Hospital Amerika Serikat. Karena ayat ini dia berkata, dia dapat dari perintah mamanya. Ruth Bell Graham, istri penginjil Billy Graham, mengatakan begini, jika anak-anak kita punya latar belakang rumah tangga yang patuh pada Allah dan bahagia dan iman yang tak tergoyahkan, bahwa kita memang firman Allah, maka mereka akan memiliki dasar yang neraka tak akan bisa goncangkan. Jadi kenapa kita harus bertumbuh dalam Kristus di keluarga kita? Keluarga harus mengajarkan kepada firman Tuhan. Kita harus punya disiplin mendidik anak-anak kita. Anak saya namanya Gabriel, tiap pagi sebelum melakukan aktivitas lain, dari pagi pun juga kalau hari Minggu, kadang-kadang anak saya punya reason, nanti kan ke gereja, nanti juga dengan firman Tuhan. Namanya berkata, Gabriel, you have to read your Bible. Jadi kami beli itu Alkitab khusus buat teenagers, ada tuh khusus yang bahasa Inggris. Ya, kadang-kadang kalau dia mau cepat-cepat mau main, mau apa gitu, dia baca cuma Simpson terus ceritanya. Bolak balik di situ terus Gabriel. Jadi Gabriel paling awal cuma cerita Simpson. Kadang itu yang paling seru kan. Itu tanggung jawab. Itu mengajarkan firman Tuhan. Kita di GBI Indonesia, kita punya namanya gerakan mencintai firman. Ini kita harapkan keluarga-keluarga memiliki. Kita ada gerakan doa sepakat, kita ada gerakan Ebenezer Family kita nanti akan membangun yang namanya gerakan mesbah keluarga yang kita harapkan di dalam keluarga. Ada yang namanya sebuah mesbah yang kita bangun dalam keluarga, di mana ayah akan pimpin ibadah dalam keluarga, nyanyi satu lagu penyembahan, baca firman Tuhan, papa atau mama sharing firman Tuhan, atau juga mungkin pas baca ayat Alkitab, anak boleh juga bagikan firman Tuhan apa yang dia dapat dari ayat yang dibaca. Itu yang kita harapkan, supaya di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sampai Tuhan Yesus datang, kita terus bertumbuh dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga terakhir, saudara, kenapa kita harus bertumbuh dalam Kristus dalam keluarga kita? Yang ketiga, karena ternyata dalam keluarga ada keteladanan iman. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 24-25, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat yang namanya Reverend John MacArthur. John MacArthur dalam ungkapannya dia berkata begini, what a higher motive could there be for the husband to love his wife by loving her as Christ loved the church. He honors Christ is the most direct and graphic way. He becomes the embodiment of Christ's love to his own wife, living example to the rest of his family, a channel of blessing to his entire household, and a powerful testimony to what he worth. Singkatnya aja, singkatnya. Warga itu harus mencerminkan dalam kehidupan Kristus. Ketika suami mengasihi istri, itu cerminan. John MacArthur memakai istilah embodiment, manifestasi
Jadi ketika suami mengasihi istri, anak-anak melihat ternyata ada yang namanya kasih dalam keluarga. Ketika suami membelai istri dan menyanyi lagu, ku belai rambutmu yang kucai, cacai, congcai, terakhir cincai. Anak-anak habis keluarga, habis berdoa, saya peluk anak saya cium isi saya di depan anak saya. Saya tahu, ya, saya nggak tahu kalau pikirannya minimal itu kata ayahku pria sejati, gentleman, gentleman itu dia bilang dulu. Jadi keteladanan iman itu dalam keluarga. Keteladanan Kristus dalam keluarga, kalau saya boleh gambarkan seperti ini, di mana suami istri meneladani Kristus, sehingga anak-anak melihat bagaimana kehidupan kasih Kristus tercermin dari kehidupan papa mamanya. Makanya Timotius diingatkan, sebab aku teringatkan imanmu yang terus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek Lois, dalam ibumu Elike, dan yang hidup juga dalam dirimu. Saya hampir setiap malam kalau sebelum tidur itu Pak Agus, saya dengar di YouTube khotbahnya Joel Osteen. Mungkin 20-30 khotbahnya Joel Osteen, karena Joel Osteen itu punya gereja di Amerika Serikat. Jemaatnya sih cuma sekitar ya 60.000 jemaat hari ini. Jadi Joel Osteen ini minta beli lapangan bola basket di gereja. Nah, Joel Osteen dalam khotbah-khotbahnya dia cerita, wah, menarik luar biasa. Papanya itu pendeta Joel Osteen. Saya pernah juga punya buku yang diterbitkan, diterjemahkan oleh Immanuel, Joel Osteen. Tetapi sekarang yang boleh dikatakan gereja terbesar seluruh Amerika Serikat itu gembalanya Joel Osteen. Dan sekarang Joel Osteen udah ngomong sama anaknya, kalau kamu nanti punya gereja, dalam khotbah yang saya dengar, dia udah ngomong sama anaknya, your church must be bigger than this church. Kalau nanti kamu jadi gembala, gereja kamu mesti lebih besar dari gerejanya yang sekarang ada. Gereja yang papanya bikin itu 60.000 jemaat. Jadi dia udah bilang sama anaknya, nanti punya jemaat mesti di atas 60.000, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi saya sebut saudara dan namanya Joel Osteen, membuat anak yang namanya Joel Osteen begitu seorang future. Heran di Amerika Serikat ada hamba Tuhan yang namanya Kenneth Hagin. Semua buku Kenneth Hagin saya baca dalam versi bahasa Indonesia, ada dalam versi bahasa Indonesia. Anaknya sekarang Kenneth Hagin Junior juga seorang hamba Tuhan, klien Tuhan. Ya heran kalau di seminari Betel, berapa persen ya Om Yos ya? Di seminari Betel anak-anak pendeta yang tidak didik ya. Banyak ya. Ini main keyboard anak pendeta ya. Anaknya Pak Kiki Cahyadi. Betul ya? Anaknya Pak Kiki. So di dia ada dua pendeta yang kayak Kiki. Ada Pak Kiki Sadra, ada Pak Kiki Cahyadi. Bisa Pak Kiki. Ada Pak Kiki juga yang di Bibita Masih. Pak Kiki apa namanya? Ya, pokoknya nama Kiki itu semua jadi pendeta. Ya. Ini maksa.com. Daerah. Banyak anak-anak pendeta ngomong, dulu mereka mau jadi para pendeta, tapi nggak jadi pendeta. Karena kenapa? Our action speaks louder than words. You understand what I say? Tindakan kita bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Saya pernah baca hasil sebuah survei. Kalau kita cuma dengar doang, 3 jam kemudian kita ingatnya cuma 70%. Setelah 3 hari, kita cuma ingat 10%. Tapi kalau kita bisa lihat 3 jam kemudian kita bisa ingat 72%, setelah 3 hari 20%. Namun kalau digabung apa yang kita lihat dan kita dengar, setelah 3 jam 86%, tapi setelah 3 hari lihat masih bisa ingat 65%. Di Amerika Serikat disurvei lingkungan kriminalitas bagi anak dan pengaruh orang tua. Warga yang tinggal di lingkungan kriminal namun memiliki keluarga dengan peran orang tua yang kuat, maka 90% anak dari keluarga tersebut tidak akan mengalami kenakalan remaja. Pengaruh teladan begitu luar biasa.
Saya suka cerita James Fox, bunuh orang, masuk di sebuah pemutaran perdana film Batman, dia tembak orang, belasan orang tewas, puluhan orang cedera di bioskop. Orang pikir dia teroris. Ini terjadi di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Selidik punya selidik, ternyata dia penggemar beratnya tokoh di film Batman yang namanya The Joker. The Joker ini seorang psikopat yang membunuh orang cuma buat senang-senang doang, killing people just for fun, itu bahasa Inggris. Yang mengagetkan lagi adalah apa? Dia mahasiswa program S3. Tahu nggak? Dia belajar apa? Dia belajar ilmu saraf. Dia saraf sendiri. Dia mulai belajar dalam program doktoral tentang saraf manusia, tentang kejiwaan. Tapi kalau orang itu dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap idolanya, dia akan jadi seperti dia. Dan ini Permana, pelaku pembom Medan 17 Juli 2009. Saya nonton video, saya coba baca data. Ketika dia jadi tersangka, karena mayatnya ternyata waktu dia mati bom itu kepalanya masih utuh. Jadi akibatnya gampang untuk mengidentifikasi pelaku pembunuh. Pas diumumkan pelakunya dari di mana pasti itu guru sekolahnya di Bogor, teman-teman sekelasnya nggak ada satu pun yang percaya. Tetangga itu nggak ada satu pun yang percaya. Ini ada ceritanya, mengerikan sekali, kesian. Ya. Mungkin satu-satunya Pak, itu kan kalau teroris Pak, yang pelaku pembunuh diri itu biasanya waktu mau dipukul orang tuh nolak. Saya nggak ngerti kepercayaan orang Muslim, tapi mereka nolak untuk bayangin apa dalam hati. Tapi salah satu yang pelaku pembom yang disambut dengan air mata itu cuma yang namanya Dani Biberman. Karena teman-temannya memang dia anak yang baik. Itu gara-gara apa? Jadi grupnya dari Nurdin Top ada yang namanya Syarifuddin. Syarifuddin itu orang yang disebut perekrut. Jadi dia cari anak muda yang mungkin dalam lingkungan hidupnya, keluarganya. Jadi bapaknya Dani Biberman itu satpam di komplek perumahan. Nah ternyata bapaknya itu satpam, ternyata ikut jadi pencuri di pagar makan tanaman. Terus bapaknya dimasukin penjara, mamanya malu, ibunya dia malu, ibunya sama saudara perempuannya pergi ke rumah neneknya. Akibatnya dia seperti kayak ditinggal. Ya, bapaknya masuk penjara, dia malu, nongkrong siang dan malam di masjid. Datanglah yang namanya Syarif. Terus ketika ini bapak ini dengan Rory dan mulai diadakan pendekatan, dikasih lihat video-video tentang orang-orang yang dalam tanda petik begini. Jadi mari, nah kenapa? Jadi pelaku pembom itu berasal dari orang yang mati. Ini saya mau ngomongin soal agama. Saya bicara tentang warga. Siapapun juga termasuk orang Kristen bisa. Itu yang di ISIS. Yang itu banyak anak-anak muda dari Eropa, dari Inggris paling banyak anak muda. Ada jadi kan begitu yang ISIS. Ini satu jam tersendiri ceritanya. Itu anak muda, warganya tuh ngomong, kami nggak nyangka. Jadi dari saudaranya itu suka memang traveling. Tahu, jadi ada kan yang wartawan itu yang di ternyata sedikit itu sangat muda dari Inggris. Karena ngomong dengan aksen bahasa Inggrisnya orang dari Inggris. Sudah punya sedikit, ternyata dia anak muda dari Inggris. Kenapa? Dari keluarga yang berantakan. Puji Tuhan, orang seperti Sami Simorangkir, dia kena narkoba, tetapi kakaknya yang namanya Sari Simorangkir, mamanya yang cinta Tuhan, buat dia bisa balik lagi hidup dalam Tuhan. Orang misionaris yang main di Burma, dulunya ada orang ateis namanya Adoniram Judson. Puji Tuhan, karena papanya seorang yang cinta Tuhan, memberikan keteladanan yang luar biasa dalam pelayanan, sehingga akhirnya walaupun sempat dia menyangkal Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai di Burma. Patrick Henry, salah seorang founding father of the United States, berkata begini,
dalam iman dalam Kristus. Biarlah ini menjadi doa kita, supaya kita dengan keluarga yang ada di dalam Kristus, karena kita mentaati perintah firman Tuhan, untuk memberikan makanan rohani, memberikan pengajaran firman Tuhan, dan kita menjadi teladan dalam keluarga, sehingga kita percaya dari keluarga yang bertumbuh maka gereja bertumbuh. Kalau gereja bertumbuh, kita percaya gereja menjadi sebuah alat Tuhan, membuat sebuah kota, sebuah bangsa, bahkan dunia ini boleh mengalami kasih Kristus yang ajaib. Tuhan memberkati. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan.